Halo Lovers, kembali lagi bersama Copitas di sini ya. Seperti biasa, gue mau mengucapkan thank you dulu buat yang udah subscribe dan like, buat yang udah follow ya, dan juga buat yang udah belanja di Shopee Toys ya. Dan bagi yang belum, mohon dibantu untuk supportnya. Hari ini gue sangat excited sekali ya, karena kedatangan buat ini ya, buat pesanan barang gue yang termasuk sangat-sangat langka ya, dan itu adalah Savini Jason ya, keluaran NECA ya. Jadi kalau lo mungkin ini karakter Savini Jason ini dia nggak ada di film ya, karena dia berasal dari Friday the 13th The Game ya, yang mana sebenarnya game itu dirilis tahun 2017 gitu ya. Dan karakter ini jadi ada karakter ini adalah karakter dari gamenya Jason ya, Friday the 13th The Game, dan di sini ada Jason namanya Savini Jason ya, skinnya ya, skin Savini Jason ini diambil dari nama Tom Savini. Kalau lo mungkin yang biasa nonton horor-horor jadul 80s ya, Tom Savini itu dia adalah termasuk legend ya, terkenal untuk artis make up ya, untuk film-film zombie, film-film horor jadul gitu ya. Dan ini adalah salah satu karya dari Tom Savini. Karakter ini adalah dia, maka dikatakan Savini Jason. Action figure Savini Jason ini sendiri pertama kali adalah keluar di tahun 2019 ya, dalam acara SDCC alias San Diego Comic Con, dan dia memang tidak diproduksi ya secara massal. Kenapa hal ini adalah dikarenakan mereka belum dapat license ya gitu loh. Sebenarnya NECA sendiri terjadi perselisihan license dengan kreator aslinya ya, dari si Jason ini ya. Jadi akhirnya produk ini berhasil dirilis seperti ini ya, Savini Jason dengan extra glowing eyes ini ya, ultimate ya. Dan ini keluar di tahun sekitar Juni-Juli ya, sekitar tahun 2026 ini gitu baru keluar ya. Dan rilisannya pun nggak banyak gitu ya. Jadi kalau lo lihat di mana lo cepetan beli, kalau lo bener-bener kolektor sejati atau apa, lo bener-bener langsung beli ya. Harga aslinya ya, jadi harga aslinya, bandrol aslinya itu sebenarnya dia ada di $72 USD ya, yang mana itu adalah setara sekitar 600 ribuan lah kurang lebih ya, 600 ribuan, tapi itu belum shipment, belum biaya cukai dan lain-lain gitu. Sedangkan untuk pasaran PO di Indonesia dia kurang lebih pasaran di 750.000 sampai 950.000 rupiah gitu ya. Untuk yang in stock ready in stock itu biasanya seharusnya dia akan dibanderol sekitar di 1.100.000 sampai 1.400.000 ya. Nah itu yang akan dibanderol ini, tapi itu pun gua hampir langka gitu, nggak pernah lihat. Mana pernah lihat siapa yang buka PO, gua nggak tahu ya. Kalau persen yang pernah lihat boleh info di komentar ya, tapi gue nggak pernah lihat, sehingga gue aja beli ini dari eBay. Semakin harganya akan semakin naik, lebih nggak masuk akal lagi. Oke, dan sekarang kita akan lihat seperti apa sih gitu Savini Jason ini. Oke terus lovers ya, jadi inilah dia ya, ultimate Savini Jason keluaran NECA, dan ukuran size nya dia sama seperti ultimate lainnya secara ukuran box ya gitu ya. Cara ukuran box yang ini kita masuk Jason yang terbaru juga ya, yaitu ukurannya dia di sini dia adalah sekitar 16 cm ya. Di sini tingginya dia adalah 23,5 cm dan ketebalannya dia sama ya. Nah, ketebalannya sama, yaitu masing-masing ini ketebalannya di 7 cm ya gitu. Sekarang secara box kita akan lihat detailnya ya. Di sini cover depannya ya, dia adalah Friday the 13th The Game ya. Jadi Savini Jason ini adalah idenya dia dari Tom Savini ya. Karakter ini menggambarkan Jason yang kembali dari neraka gitu, karena dari franchise-nya yang Friday the 13th nomor 9 kan ada yang ini ya, Jason Goes to Hell ya. Mungkin bagi yang udah nonton filmnya pasti udah tahu ya. Dan ID-nya di sini di game ini dia dimunculkan Jason yang back from the hell gitu ya, Jason yang balik dari neraka ya. Dan di sini dia juga ada featuring glowing eyes ya. Nah itu seperti apa nanti glowing eyes ini? Ntar kita lihat di sini tulisan Ultimate Savini Jason Action Figures. Oke, di sini lihat ya, boxnya agak mengkilat gini ya, bagus jadi agak metalik gini ya. Oke, ini Friday the 13th The Game ya. Di sini bagian backnya
dia beberapa ini ya, bagian ini kepala-kepalanya semuanya, dia ada beberapa extra head kalau nggak salah. Dan senjata utamanya dia Trisula di sini ya. Trisula ini milik Lucifer, dia rebut, diambil, dia kembali ke dunia, dia pakai senjata ini ya, gitu ya ceritanya ya. Ini Trisulanya Lucifer gitu ya, dari neraka. Atas juga ilustrasinya sama. Nah ini bagian bawah ya, bagian bawah ini adalah kode-kode ini ya, gitu loh ya, sama tuh lihat ya, ini diproduksi tahun 2026 ya, gitu ya. Jadi ini diproduksi lagi, sebenarnya dia udah muncul di 2019, sedangkan gamenya sendiri dari game tahun 2017 gitu ya. Ini sekarang keluar, walaupun udah keluar lisensi, tapi dia tergolong masih langka juga ya. Nah sini ada ininya ya, ilustrasinya lagi, dia bawa Trisulanya ini dengan rantai-rantai dari neraka ya. Dan ini tampilan dalamnya ya, nanti kita lihat aja secara detail dan bagian dalamnya apa aja kelengkapannya. Oke, jadi inilah dia kelengkapannya, dan kita lihat satu persatu mulai dari extra handnya dulu ya. Oke, ini kiri kanan sama ya, ini tangan terbakar ya. Wah, very nice ya, detailnya ya, gila ya. Jadi, juga ya bersama, beda genggamannya aja ya, beda cara genggamannya, tapi dia sama, terbang senjata. Nah ini ya, udah hancur ini ya, sebagian hancur ya. Ini yang cat ya, jadi dia memang dicat putih, tapi ini cat ya, jadi bukan yang glowing ya. Dan ini yang glowing eyes ya. Nah terlihat ya, jadi kalau kita lihat di sini ada bagian transparan yang dia menyerap cahaya ya. Jadi kalau dia ditutup dia nggak kelihatan cahayanya, tapi kalau dia dibuka, nah ya. Sekarang gua akan bereksperimen, kita coba kasih cahaya dari atas seperti ini ya. Nah ya, jadi memang cahaya ini harus masuk dari atas sini, pisar dari atas ini ya. Kalau ditutup dia hilang. Memang dia nggak ada, seperti dia gue pikir ketika glowing eyes dia akan ada LED di dalamnya, tapi ternyata enggak ya, seperti ini ya. Jadi dia kelihatan dari neraka dan menyala matanya. Ini adalah efek apinya ya, di api udah hangus-hangus gitu ya, dan dia baru muncul dari neraka. Ini senjata utamanya adalah Trisula ya. Trisula ini dikisahkan dia senjata dari Lucifer ya. Jadi ini Trisulanya iblis, dia masuk ke neraka, dia rebut Trisulanya iblis, dia kembali ke dunia dan memburu manusia pakai senjata ini ya. Luar biasa ya kopetnya ya, detailnya very nice ya. Dia membara ya, hitam membara. Di sini ada rantai-rantai neraka, dan ini nggak bisa dicopot ya, nggak bisa dicopot ya. Ini nempel sini ya, dia nggak ada ininya juga ya, nggak ada glowing eyes nya. Finishing detailnya very nice ya, jadi dia sobek-sobek bajunya, dan sejak di dalam sobekan seolah-olah badan ini menyala dan ya. Benar-benar kopet ya. Dari ini kita lihat artikulasinya, di sini dia nggak terlalu banyak ini ya. Oh gede ya. Kepalanya terbatas karena dia bisa mentok sini ya. Ya. Dan juga nggak terlalu ya. Ini ya. Karena ada rantai-rantai ini ya. Oke. Tangan biasa ya. Ya, ini bisa tekuk segini ya, ini bisa tekuk segini, ini. Nah ini bahannya ini ya, kayak karet kopong ya di dalam sini ya. Jadi ini nggak keras, ini kopong di sini, ini mirip kayak Stone Collectibles ya, kopong
gerakannya nggak terlalu ini, agak terbatas ya, tapi cukup ya, dia kan nggak akan bergaya-gaya seperti apa figur-figur martial arts ya. Nah ini ya, di sini ya, ini juga ya, ini sampai sini ya, gitu. Dia menjaga, nggak perlu sampai nekuk karena menjaga tampilan sini ya, supaya jangan terlalu kelihatan joinnya. Oke, ini semua, sini juga ini juga. Nah, itu cuma gini ya, itu. Tapi overall cukup untuk Jason ya, gitu menurut gue. Oke. Dan sekarang kita comparison dengan Friday the 13th Part 7, yaitu The New Blood ya. Di sini ya, dia kelihatan paling tinggi. Sekarang kita juga compare dengan Michael Myers, ini ya, The Curse of Michael Myers ya. Ya, tetap dia paling tinggi ya, luar biasa ya. Jadi The Curse of Michael Myers dia 19,5, Jason Part 7 ya, The New Blood ini dia di 19 cm ya, di 19 cm, dia 19,5, dan dia di 20 cm ya. Kalau nggak salah sih sebenarnya dia 20, sekian 2 cm gitu ya. Jadi memang dia memiliki ketinggian yang luar biasa gitu ya.